Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Rizky Afina Sabila dengan NIM 223209105. Saya berasal dari kelas 6D Akuntansi. Sebelumnya video ini dibuat untuk memenuhi nilai ujian akhir semester saya, mata kuliah Etika Profesi dan Bisnis yang diampu oleh Ibu Asri Primasiwi. Saya di sini mengambil tema dengan hakikat ekonomi dan bisnis. Lalu materi yang pertama ada tujuan, yang kedua hakikat ekonomi, yang ketiga etika dan sistem ekonomi, yang keempat pengertian dan peranan bisnis, yang kelima 5 dimensi bisnis, yang keenam pendekatan pemangku kepentingan atau stakeholder, yang ketujuh tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility. Lalu, ekonomi dan bisnis adalah dua elemen penting dalam kehidupan modern. Ekonomi mempelajari bagaimana sumber daya yang terbatas digunakan untuk memenuhi kebutuhan tak terbatas. Sementara itu, bisnis menjadi sarana untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Keduanya saling terkait dan sangat mempengaruhi kesejahteraan sosial. Ilmu ekonomi berkembang berdasarkan asumsi dasar yang masih dipegang hingga saat ini, yaitu adanya kebutuhan atau needs. Manusia yang tidak terbatas diharapkan pada sumber daya yang terbatas, scarce resource, sehingga menimbulkan persoalan bagaimana mengeksploitasi sumber daya yang tak terbatas secara efektif dan efisien guna memenuhi kebutuhan manusia yang tak terbatas. Dengan demikian, ilmu ekonomi berkepentingan dalam mengembangkan konsep, teori, hukum, sistem dan kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat. Kemakmuran tersebut dicapai melalui peningkatan produksi dan distribusi dari sistem produsen di satu sisi, serta peningkatan pendapatan, konsumsi, dan lapangan kerja dan sudut konsumen di sisi lain. Lalu ada hakikat ekonomi. Hakikat berasal dari kata Yunani oikonomia yang berarti pengelolaan rumah tangga. Fokus utama ekonomi adalah bagaimana manusia mengelola sumber daya terbatas untuk kebutuhan yang tak terbatas. 3 pertanyaan utama ekonomi adalah apa yang diproduksi, bagaimana diproduksi, dan untuk siapa barang itu diproduksi. Sistem ekonomi dan etika. Terdapat 3 sistem ekonomi yang dikaji, kapitalis, komunis, dan Pancasila. Masing-masing memiliki etika dan pendekatan yang berbeda terhadap kepemilikan, produksi, dan distribusi. Sistem ekonomi Pancasila dianggap ideal karena menggabungkan keadilan sosial, kebebasan individu, dan nilai-nilai spiritual. Lalu ada kritik sistem ekonomi. Meskipun sistem ekonomi Pancasila ideal di atas kertas, penerapannya sering gagal karena praktik KKN. Masalah ekonomi bukan hanya soal sistem, tetapi juga soal moralitas dan integritas pelaku ekonomi. Kesadaran etis menjadi kunci untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bersama. Lalu ada pengertian bisnis. Bisnis adalah aktivitas manusia untuk menghasilkan, mendistribusikan, dan memenuhi kebutuhan melalui barang dan jasa. Dari barter zaman dahulu hingga perdagangan modern, bisnis menjadi fondasi kehidupan sosial dan ekonomi. Bisnis juga menjadi sumber utama pendapatan negara melalui pajak dan bea. Pendapatan bisnis terdapat dua pandangan praktis realistis yang menekankan keuntungan dan idealis yang menekankan pelayanan kepada masyarakat. Pandangan ini menentukan sejauh mana bisnis dijalankan secara etis. Bisnis bukan semata sistem, melainkan cerminan dari nilai dan kesadaran pelakunya. Yang lalu ada 5 dimensi bisnis. Bisnis tidak hanya dilihat dari sistem ekonomi saja, tetapi juga dari dimensi etis, hukum, sosial, dan spiritual, di mana dimensi ini saling melengkapi dan diperlukan untuk menjalankan bisnis yang tidak hanya menguntungkan tetapi juga bermanfaat bagi semua pihak. Lalu dimensi etika dan spiritual. Etika menilai apakah suatu tindakan bisnis bermanfaat bagi individu, masyarakat, dan alam. Dimensi spiritual memaknai bisnis sebagai ibadah dan tanggung jawab kepada Tuhan. Bisnis yang hanya mengejar keuntungan tanpa etika dan spiritualitas berisiko merusak manusia dan lingkungan. Lalu ada pendekatan pemangku kepentingan. Stakeholder adalah semua pihak yang terlibat
terlibat dan dipengaruhi oleh bisnis, pelanggan, karyawan, pemasok, hingga masyarakat. Pengelolaan perusahaan harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan semua pihak dan berkelanjutan usaha. Lalu ada teori dan tingkat kesadaran. Paradigma pengelolaan bisnis terbagi dalam 3 kesadaran, yaitu hewani, mementingkan keuntungan pribadi, manusiawi, kesejahteraan bersama, dan transcendental, bisnis sebagai ibadah. Paradigma ini berkaitan erat dengan teori etika dan tujuan perusahaan. Lalu ada analisis stakeholder. Dalam mengambil keputusan, perusahaan perlu mengidentifikasi stakeholder, memahami kekuasaan dan kepentingan mereka, serta meminimalkan dampak negatif. Pendekatan ini penting untuk memastikan keputusan bisnis tidak merugikan pihak tertentu secara signifikan. Lalu yang terakhir ada tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility, adalah tanggung jawab sosial perusahaan terhadap para pemangku kepentingan dan lingkungan. CSR menentukan bahwa perusahaan tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan etika dari aktivitas bisnisnya. Menurut WBCSD, CSR adalah komitmen perusahaan terhadap pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Prinsip utama CSR meliputi transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan keberlanjutan. Sebagaimana pihak menolak CSR karena dianggap menambah beban biaya, sementara pendukungnya melihat sebagai strategi jangka panjang yang penting di tengah kepedulian masyarakat terhadap isu sosial dan lingkungan. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.